Kita telah mengenal adanya awan cumulonimbus yang sangat berbahaya bagi dunia penerbangan. Awan tersebut merupakan awan yang sangat dihindari oleh para pilot. Awan inilah yang menjadi sebab jatuhnya pesawat QZ8501 akhir tahun 2014 lalu. Tapi tahukah Anda, bukan cuma awan cumulonimbus saja yang dianggap sebagai musuh bagi dunia penerbangan. Selain cumulonimbus, inilah awan-awan berbahaya versi on the spot. Selain awan cumulonimbus, ada pula awan lentikular. Awan ini biasanya terdapat di daerah puncak gunung dan dataran tinggi. Dilihat dari bentuknya, awan ini memang terlihat seperti piring terbang atau pancake. Awan yang seringkali terlihat di puncak gunung ini terbentuk karena aliran udara yang melewati penghalang yang menyebabkan terjadinya pusaran yang kemudian membentuk awan ini. Jika penerbangan melewati gunung yang atasnya diselimuti oleh awan ini, maka para pilot akan memilih untuk menghindarinya. Di daerah sekitar awan ini terjadi hembusan angin yang kuat dan kencang. Hembusan angin yang kuat inilah yang biasanya berbahaya bagi pesawat yang melintasi daerah tersebut. Terbang di dekatnya saja bisa menyebabkan turbulensi yang kuat bagi pesawat-pesawat yang melintas. Berikutnya adalah awan mamatus. Awan yang jarang ada di Indonesia ini merupakan fenomena di mana awan berbentuk seperti balon, bergelembung-gelembung, terlihat sangat lembut dan halus. Meskipun awan mamatus membentuk formasi yang sangat indah, namun awan ini cukup berbahaya. Awan mamatus tidak hanya membuat pesawat terkena turbulensi, namun juga menjadi pertanda datangnya cuaca buruk. Awan mamatus terbentuk dari berbagai macam formasi kristal-kristal es di awan yang terbentang sejauh ratusan kilometer. Formasi awan ini terlihat statik hingga 10 atau 15 menit. Biasanya terjadi di awan cumulonimbus, altocumulus, altostratus, dan awan cirrus. Ada banyak mekanisme terbentuknya mamatus cloud ini. Meskipun awan ini sangat indah, namun perlu berwaspada bahwa mamatus cloud merupakan pertanda akan datangnya cuaca ekstrim atau akan datangnya badai. Dan yang terakhir adalah awan morning glory. Awan morning glory merupakan fenomena meteorologi yang sangat langka. Awan ini sering disebut roll cloud atau awan gulung. Peristiwa ini pernah terlihat di banyak lokasi berbeda di seluruh dunia. Namun biasanya dapat diamati di Northern Australia, Teluk Carpentaria sekali dalam 1 tahun. Gulungan awan ini bisa mencapai panjang 1000 km dengan tinggi mencapai hingga 2 meter. Awan morning glory juga dapat bergerak dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Umumnya formasinya hanya terdiri dari 1 awan, namun terkadang bisa mencapai hingga 8 gulungan awan. Meskipun merupakan fenomena langka, awan jenis ini dinilai cukup berbahaya bagi penerbangan. Morning glory sering disertai dengan angin badai yang datang dengan tiba-tiba, pergeseran angin tingkat rendah yang sangat intens, peningkatan perpindahan udara secara vertikal, dan perubahan tekanan yang tajam pada permukaan. Di bagian depan awan ada gerakan vertikal kuat yang mengirim udara menembus awan dan menciptakan penampilan menggulung. Sedangkan udara di tengah dan belakang awan menjadi turbulen dan tenggelam. Selain awan, ada juga fenomena atmosfer yang umumnya tidak terlihat mencolok, tapi sangat berbahaya bagi dunia penerbangan. Salah satunya adalah virga. Virga adalah presipitasi atau hujan yang tidak sampai ke permukaan bumi karena menguap di atmosfer. Rendahnya kelembaban dan tingginya suhu di sekitar awan bisa menyebabkan hujan langsung menguap kembali sesaat setelah turun dari awan. Virga seringkali ditemui di daerah gurun.
Fenomena ini cukup berbahaya bagi dunia penerbangan karena pada saat partikel air atau es yang jatuh dari awan menguap, panas yang diserap proses tersebut akan menyebabkan temperatur udara di sekitarnya turun drastis dan lebih berat. Hal ini bisa menghasilkan downdraft yang sangat kuat yang berpotensi menimbulkan turbulensi ekstrim pada pesawat yang melintas di bawahnya. Walaupun biasanya jarang teramati dari bawah atau permukaan bumi, virga bisa terlihat pada saat penerbangan. Bentuknya sangat khas dengan bentuk seperti tirai yang menjuntai dari awan. Pemirsa, itulah beberapa awan-awan yang berbahaya versi On The Spot. Pelangi, awan, bulan, matahari, dan benda-benda di langit lainnya ternyata memiliki keunikan tersendiri. Bahkan tak hanya unik, masing-masing juga sering muncul dengan begitu indah, menakjubkan, dan fenomenal. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 fenomena di angkasa yang menakjubkan. Fenomena di angkasa yang pertama adalah fenomena pelangi. Pada tahun 2010 lalu di Cambridge, Inggris, terjadi sebuah fenomena pelangi terbalik. Terbaliknya lengkung pelangi maupun susunan warnanya tersebut disebabkan tingginya kristal es yang terdapat di lapisan atmosfer. Dan cahaya yang diterima kristal es tersebut direfleksikan kembali ke langit. Bentuk pelangi terbalik itu sangat langka terjadi dan bentuknya mirip simbol senyum warna-warni. Meski terbalik, namun warna pelangi terbalik itu tidak terlalu berbeda dengan pelangi biasa. Fenomena pelangi terbalik ini pernah terjadi juga di Pasuruan, Jawa Timur baru-baru ini, yaitu dalam bentuk terdapatnya cincin di matahari dengan separuh warna pelangi pada siang hari sekitar pukul 11. Selain pelangi terbalik, ada juga fenomena secondary rainbow atau pelangi kembar. Sebuah peristiwa yang langka atau jarang terjadi ini akan terlihat dua pelangi dengan komposisi pelangi di atasnya berwarna lebih redup dibandingkan pelangi utamanya. Terjadinya pelangi kembar itu disebabkan oleh refleksi ganda dari sinar matahari di dalam air hujan dan muncul pada sudut sekitar 50 derajat. Sehingga pelangi sekunder ini mendapat cahaya yang lebih sedikit. Meskipun terbilang langka, fenomena pelangi kembar semacam ini pernah terjadi di Denali, Alaska, Malang, dan Batam. Aurora Borealis adalah fenomena angkasa berikutnya. Fenomena ini disebabkan karena terjadinya bagian partikel-partikel yang membawa energi berbenturan dengan molekul oksigen yang akan memancarkan cahaya warna-warni cerah yang beragam. Bahkan aurora yang indah cemerlang memperlihatkan bentuk yang selalu berubah. Ada yang berbentuk tirai, busur, pita, sinar, dan berbagai macam bentuk lainnya. Munculnya fenomena aurora ini biasanya disebabkan suhu yang rendah dan cuaca yang cerah. Penampakan fenomena ini pernah ditemukan di Norwegia, Rusia, Finlandia, Kanada, dan Alaska di setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April tahun berikutnya. Lain halnya dengan virus. Fenomena cahaya yang ditemukan di Norwegia pada Desember tahun 2009 lalu ini muncul ketika sebuah cahaya biru membumbung dari balik pegunungan di sebelah utara Norwegia. Cahaya tersebut kemudian sempat berhenti di udara lalu mulai berputar. Dalam hitungan detik, spiral raksasa tersebut memenuhi seluruh langit dan kemudian sorotan cahaya hijau kebiruan melesat dari pusat spiral. Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 10 hingga 12 menit hingga akhirnya menghilang begitu saja. Fenomena di angkasa selanjutnya adalah awan nacreus atau awan ibu mutiara, yaitu sebuah fenomena awan yang terjadi di ketinggian 15 hingga 25 km di lapisan bumi stratosfer. Awan nacreus memiliki warna yang bervariasi, terbentuk dari bias cahaya matahari. Warna yang dipancarkan akan bersinar terang dan perlahan-lahan berubah warna selama 2 jam di bawah sinar matahari yang sedang terbenam atau sebelum fajar. Awan ini sebagian besar dapat terlihat di daerah kutub pada dan di saat musim dingin di Skandinavia, Alaska, dan Kanada Utara. Sementara di tempat lain, penampakan awan nacreus sering dikaitkan dengan datangnya angin kencang.
Fenomena yang terjadi pada bulan merupakan fenomena di angkasa berikutnya. Pada Maret lalu telah terjadi fenomena bulan yang berada dalam jarak terdekatnya dengan bumi hanya sekitar lebih dari 356.000 km dalam kurun waktu 18 tahun terakhir. Fenomena mendekati bulan ke bumi itu disebut lunar perigee atau kerap disebut dengan supermoon. Pakar astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Jamaluddin, mengatakan bahwa pembesaran bulan itu akan tampak biasa saja jika dilihat dengan kasat mata. Namun dengan teleskop, perbedaan ukuran bulan itu akan terlihat. Bulan yang tampak sekitar 14% lebih besar ini dapat terlihat di penjuru dunia termasuk di Indonesia. Fenomena di angkasa juga terjadi pada matahari. Fenomena halo matahari ini pernah terlihat di Padang pada April lalu dan Yogyakarta pada Januari lalu. Peristiwa langka tersebut terbentuk akibat kristal es yang membentuk sebuah busur berwarna putih dan berbintik-bintik yang dibiaskan ke atas langit sehingga menciptakan sebuah cincin yang mengelilingi matahari. Namun ada indikasi lain yang bisa menciptakan lingkaran cincin di antara matahari, yaitu faktor cuaca yang dingin. Karena cuaca dingin dapat membuat kristal-kristal es yang sudah berubah menjadi debu berlian mengapung ke udara sehingga menimbulkan cahaya yang melingkari matahari. Fenomena di angkasa selanjutnya adalah Belt of Venus. Fenomena atmosfer ini kerap muncul pada saat matahari terbit atau pada saat matahari terbenam. Belt of Venus sangat menakjubkan ketika dilihat saat cuaca sedang tidak berawan dengan diselimuti oleh debu-debu di sekitarnya. Pada saat muncul, Belt of Venus akan mengeluarkan cahaya merah muda yang bercampur dengan warna kecoklatan dan dipisahkan oleh lapisan gelap yang merupakan bayangan gelap bumi yang berasal dari langit dengan bentuk memanjang sampai ke cakrawala. Warna cahaya ini berasal dari pengaturan cahaya matahari dan efek yang sama dapat terlihat pada saat gerhana matahari total. Selain Belt of Venus, ada fenomena yang juga menarik perhatian yaitu Green Ray. Green Ray atau juga dikenal dengan nama Green Flash adalah sebuah fenomena pencahayaan sebelum matahari tenggelam atau setelah matahari terbit. Green Ray muncul karena adanya pembiasan cahaya di atmosfer dan biasanya terlihat berupa kilatan atau cahaya hijau dengan posisi berada di atas matahari. Durasi kemunculannya pun sangat singkat, hanya beberapa detik saja. Fenomena ini dapat diamati dari tempat yang mempunyai ketinggian seperti di atas laut, puncak, awan, dan puncak gunung. Dan fenomena di angkasa yang terakhir adalah meteorlerids, sebuah hujan meteor yang dapat disaksikan di seluruh dunia. Khusus di Indonesia, hujan meteor telah berlangsung sejak tanggal 15 hingga 28 April 2011, mulai tengah malam hingga menjelang fajar, atau dari pukul 00 sampai pukul 5 waktu setempat. Sebagaimana namanya, hujan meteor ini berasal dari debu atau partikel peninggalan komet Thatcher yang masuk ke bumi. Masing-masing meteor memiliki terang yang berbeda, bahkan terkadang memancarkan cahaya warna-warni yang terang dan menarik. Menurut beberapa pengamat antariksa, fenomena meteorlerids ini merupakan salah satu fenomena terindah yang terjadi di angkasa. Itulah 7 fenomena di angkasa yang menakjubkan versi On The Spot. Ada bayi yang tertawa melihat bayangan di dalam cermin, kemudian menangis kuat ketika bayangan tersebut hilang. Ada juga bayi yang sangat gemas dengan bayangannya sendiri hingga ingin mencium. Saksikan video lucu bayi saat bercermin hanya di On The Spot.